Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah memberikan predikat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun anggaran 2023. Presiden menilai predikat LKPP bukanlah sebuah prestasi, namun menjadi kewajiban. Presiden Joko Widodo dalam agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 di JCC Senayan, Jakarta mengatakan, predikat wajar tanpa pengecualian bagi LKPP bukanlah sebuah prestasi, namun menjadi sebuah kewajiban. Predikat WTP menjadi indikasi pemerintah menggunakan dan mengelola pendapatan dan belanja negara secara baik. Pasalnya, belanja dan pendapatan negara menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat dan uang negara yang diaudit setiap tahunnya. Presiden juga mengatakan predikat WTP juga didukung dari kondisi ekonomi dan situasi politik tanah air yang cukup stabil, di mana ekonomi nasional tumbuh 5,11% pada kuartal 1 tahun 2024 serta inflasi yang terjaga. Juga saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah, pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Di kesempatan yang sama pemirsa, Presiden Joko Widodo berharap Badan Pemeriksa Keuangan dan seluruh komponen bangsa turut mendukung proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik. Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Dukungan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan Indonesia. Membuka penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas dedikasi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan peningkatan profesionalisme. Presiden menekankan pentingnya penggunaan APBN dan APBD secara baik dan bertanggung jawab, terutama di tengah situasi global yang penuh gejolak. Ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pemerintahan, di mana menurutnya pemerintah harus lincah, cepat, dan taktis dalam memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur. Lebih lanjut, menghadapi era transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang, Presiden berharap dukungan dari BPK dan seluruh bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik. Presiden pun meyakini bahwa pemerintah saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun semakin baik. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pemeriksaan atas LKPP 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 di Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Pertanggungjawaban dari realisasi APBN 2023 ini tercatat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 di Jakarta pada Senin 8 Juli 2025. LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban atas anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun 2023 yang tersusun atas 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara LKBUN dan 84 laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL. Dalam laporan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023. Di mana opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-8 sejak diraih LKPP pada tahun 2016. Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK. Kami mencatat komitmen dan upaya pemerintah dalam mengelola APBN seoptimal mungkin sebagai shock absorber untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP. Sementara itu, dari laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang tahun 2017 hingga 2023. Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang tahun 2005 hingga 2023. Sebanyak Rp21,87 triliun diantaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 hingga 2023. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan Road to World Islamic Entrepreneurship Summit 2025 yang berlangsung di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Sumatera Barat. World Islamic Entrepreneur Summit 2025 diharapkan bisa menjadi momentum pengembangan wirausaha halal di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Event World Islamic Entrepreneur Summit membuka peluang bagi usaha industri halal di Sumatera Barat. World Islamic Entrepreneur Summit yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan wadah yang mempertemukan para pengusaha muslim dari 24 negara di dunia untuk saling bertukar informasi, membuka peluang-peluang usaha, wawasan, dan lapangan kerja baru. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat citra Sumatera Barat sebagai salah satu titik pengembangan ekosistem wirausaha halal di dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang turut menghadiri sekaligus meluncurkan Road to World Islamic Entrepreneurship Summit mengatakan, acara ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Menurutnya, saat ini Sumatera Barat menjadi salah satu rujukan pusat kewirausahaan Islam di dunia. Ia pun menargetkan transaksi keuangan pada World Islamic Entrepreneur Summit 2025 mencapai Rp500 miliar. Karena kita sudah melihat bagaimana Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang menjadi acuan dari para entrepreneurs dunia. Saudagar-saudagar dari Sumatera Barat telah banyak menguasai banyak lahan usaha. Dan Indonesia baru saja terpilih kembali menjadi World Best Halal Destinations pada Global Muslim Travel Index 2020. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.